kita kalau ada sampah, kalau mau buang enak. Nggak ada, bukan sampah. Harus tiket ya? Ya, Bu. Tapi kenapa nggak pakai seragam? Ada lampu. Minggu depan dipakai seragamnya ya. Siapa kata ulas? Ya, Bu. Ya, apalagi tolong bikin doanya. Berdoa guys. Ibu absen dulu ya. Abigail datang. Ada keterangan nggak? Apa, Bu? Apa? Abzal, Iya. Aksya, hadir Bu. Ibu Mulyanisa, Datang, Bu. ada keterangan? Ini ada Apa? Oke. Deviani Merah, Hadir, Bu. pada Tunisa, Datang, Bu. apa juga? Ya. Haidani, Datang, Bu. Jihan Salsabila, Datang. ya. Mastika ini, Mawadah, Hadir, Bu. Niraina Yulianisi, Datang, Bu. Muhammad Al-Farazi, Hadir. ya. Muhammad Hafiz, Hadir. Muhammad Yusuf. Kenapa nama soalnya? Cepat-cepat ya. Naila Askia, Hadir, Bu. Nazira Turani, Ibu Nisa Faiza, Nah, mana dia? Datang. datang juga. Apa? Ada keterangan? Apa? Nur Aini? Sama juga, Bu. Yang nggak datang apa semua ya? Surat. Banyak hari ini yang apa ya? Nah, semoga yang berhadir hari ini dengan mengikuti pelajaran SKI kita hari ini bisa membuka pintu kesuksesan kita ke depan. Amin. Oke, nah, ada yang masih ingat tadi kita sebelumnya apa? Biografi Khulafaur Rasyidin. Iya, biografi Khulafaur Rasyidin. Hari ini kita akan belajar tentang prestasi Khulafaur. Hari ini kita akan belajar tentang prestasi Khulafaur Rasyidin. Nah, tujuan kita belajar prestasi Khulafaur Rasyidin ini agar kita semua memahami dan mengetahui apa-apa saja prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Oke, nah, ada yang masih ingat nggak apa arti dari Khulafaur Rasyidin? Ya, ada? Para pengganti yang menjadi petunjuk. Iya, para pengganti yang Mendapat petunjuk. mendapat petunjuk. Oke. Nanti ingat wadah ini Pak. Bagus ya, Mawadah. Nah, sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin ada apa? Cepat-cepat aja. Abu Bakar, Iya, benar semuanya. Jadi ada yang pertama ada Abu Bakar, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, terakhir Ali. Nah, yang hari ini kita belajar adalah tentang Abu Bakar, prestasi Abu Bakar. Abu Bakar. Prestasi Abu Bakar. Ada yang tahu nggak apa prestasi Abu Bakar yang pertama? Ini nabi palsu. Iya, membasmi nabi palsu, benar ini. Nah, jadi prestasi Abu Bakar pertama ada
dan Hijaz. Nah, suku ini merasa kalau mereka tidak ada lagi perjanjian antara suku Hijaz dan Yazid sama Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad wafat, kelompok pembangkang ini merasa bahwa perjanjian mereka batal karena Nabi Muhammad wafat. Nah, dari kaum Yazid dan Hijaz ini ada sebagian yang murtad dan ada sebagian juga yang tidak mau membayar zakat. Nah, maka dari itu apa yang dilakukan Abu Bakar? Ada yang tahu apa yang dilakukan Abu Bakar ketika itu? Membasminya. Ya, sebelum membasmi tapi Diperingatkan. apa? Diperingatkan. Dipulangkan. Diperingatkan. Ya, diingatkan. Ya. Ya, diingatkan, diajak damai tapi mereka tidak mau. Maka dari itu mereka berperang antara pasukan Muslim dan pasukan dari kaum Yazid dan Hijaz. Nah, selanjutnya ada nabi palsu. Ada yang tahu siapa nabi palsu yang di masa Khalifah Abu Bakar? Ya, Musailamah. Ya, Musailamah Al-Kadzdzab, benar ya. Yang pertama ada nabi palsu. Ya, Musailamah. Ya kan? Musailamah Al-Kadzdzab ini berasal dari Yamamah. Nah, dia mendapat dukungan dari Bani Hanifah. Nah, sama seperti kebijakan Abu Bakar ketika membahasnya kelompok berbangkang ini. Pertama, Abu Bakar juga mengajak kelompok Musailamah Al-Kadzdzab ini untuk berdamai. Tapi ketika mereka menolak berdamai, maka Abu Bakar mengirimkan Khalid bin Walid sebagai pemimpin pasukan kaum muslimin. Dan terjadilah perang. Ada yang tahu perang apa? Perang Sifi. Perang Yamamah. Oh ya. Perang Yamamah. Apa artinya? Yamamah itu tempat berasal dari tempat asalnya Musailamah Al-Kadzdzab ini. Tempat di perangnya. Ya. Perang Yamamah. Kalau yang Nah, perang Yamamah ini ada yang tahu apa dampaknya bagi kaum muslimin? Ya, perang Yamamah ini dampaknya banyak menghafal Quran yang gugur ketika itu. Nah, selanjutnya dari waktu yang kedua ada yang tahu siapa? Sulaiha binti bin Huwaili. Ya. Nabi waktu yang kedua ada Sulaiha bin Huwaili. Nah, Sulaiha ini mendapat dukungan dari Bani Amir, Bani Ghafathan dan Bani Asy. Nah, sama halnya seperti Musailamah Al-Kadzdzab, Abu Bakar juga mengajak damai Sulaiha, tapi dia menolak. Maka Abu Bakar juga mengirimkan Khalid bin Walid untuk memerangi pasukan Sulaiha bin Huwaili. Nah, dari poin pertama tentang membasmi nabi palsu dan kelompok pembangkang udah pada paham semua? Ya, oke. Lanjut ke poin kedua, kodifikasi Al-Quran. Ya. Pembukuan ya, Bu? Tidak mengumpulkan ayat pengumpulannya. Ya. Nah, ada yang tahu nggak kenapa terjadinya kodifikasi Al-Quran? Apa? Iya, betul semuanya. Jadi, latar belakang yang belakangi kodifikasi Al-Quran ini karena dampak dari perang Yamamah tadi. Perang Yamamah berdampakkan kepada banyaknya gugur penghafal Quran. Maka dari itu, ketika masa itu Umar merasa bahwa ini adalah kondisi yang sangat mengkhawatirkan
bagaimana respon Abu Bakar pertama? Apakah mau untuk Ya. setuju? Tidak. Iya. Pertama, Abu Bakar tidak setuju karena ada yang tahu alasannya Tidak kenapa? pernah dilakukan oleh Rasulullah. Iya, betul Devi. Iya. Tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah. Nah, tapi akhirnya Abu Bakar pun setuju terhadap usulan Umar. Nah, akhirnya Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit untuk menjadi pemimpin pengumpulan Al-Quran. Nah, apakah pengumpulan Al-Quran itu sempat dibukukan pada masa Abu Bakar? Tidak. Ya, tidak. Pada masa Abu Bakar, pengumpulan Al-Quran itu tidak sampai dibukukan karena Abu Bakar wafat pada saat itu. Nah, maka ayat-ayat suci Al-Quran itu disimpan oleh anak dari Umar bin Khattab. Ada yang tahu siapa? Anak Umar, putri Umar bin Khattab yang menyimpan ayat-ayat suci Al-Quran itu. Fatimah. Putrinya. Bukan. Adiknya. Hafsah. Hafsah. Ya, Hafsah Hafsah. binti Umar. Umar. Prestasi Abu Bakar yang ketiga ada perluasan wilayah. Nah, ada yang tahu nggak kenapa Abu Bakar tidak memperluas wilayah dakwah Islam ketika awal kepemimpinannya? Ada yang tahu? Sibuk membasmi Nabi Rasul. Iya. Dikarenakan membasmi kebanggaan dulu. Ya. Ya. Tentang itu. Nah, alasan Abu Bakar tidak memperluas wilayah dakwah Islam ketika pertama menjabat karena lebih ditekankan ke membasmi kelompok pembangkang dan nabi palsu. Nah, setelah dirasa sosial politiknya sudah stabil, barulah Abu Bakar memperluas wilayah dakwah Islam. Nah, yang pertama Abu Bakar perluas yaitu ke Suriah. Nah, Abu Bakar mengirim Usamah bin Zaid bin Haritha untuk menjadi pemimpin pasukan perang. Nah, di sini sebenarnya pasukan Muslim sudah disiapkan ketika Nabi Muhammad masih ada ketika itu, tapi sempat terhambat karena Nabi Muhammad wafat ketika saat itu. Nah, setelah Abu Bakar memimpin sebagai khalifah, barulah Abu Bakar memperluas wilayah dakwah Islam. Nah, dari ketiga poin prestasi Abu Bakar ini ada yang mau ditanyakan? Bagus. Ya, kita paham. Sudah paham semua? Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu kasih ke anak semuanya tugas tentang prestasi Khulafaur Rasyidin, tepatnya di prestasi Abu Bakar. Nah, di sini ada soal choice. Jadi anak-anak semuanya tinggal silang di mana paling tepat jawabannya ya. Kasih waktu dalam 15 menit untuk menjawab soal-soal pertanyaan hari ini. Gak boleh kompromi ya. Masing-masing. Udah siap semuanya? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu tukar dengan kawan sebangkunya. Tukar. Yang nomor satu siapa yang mau baca? Saya Saya, Bu. Devi dulu ya. Satu, sahabat Nabi yang menjadi khalifah pertama di Khulafaur Rasyidin adalah A. Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Yeay. Nomor dua siapa yang Saya, mau baca? Bu. Ya, Hafiz. Berapa tahun Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah? C. Dua. 2. Ya, benar. Ya, Bu. Nomor tiga? Ya, Bu. Ya, nomor apa lagi? Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Khalifah Abu Bakar adalah C.
Bu, memberantas kelompok pembangkang. Iya, benar. Yeay. 4 yaitu selanjutnya. Siapa nama yang mengakui dirinya sebagai nabi palsu pada masa Khalifah Abu Bakar? A. Iya, nomor Yeay. 5. Yeay. Nomor 5 siapa yang baca? Ya, siap. Perang antara kaum muslimin dan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab disebut perang Yamamah. Iya. Yeay. Nomor 6 siapa yang baca? Ya, Fit. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah meliputi berbagai aspek. Salah satunya C. Banyak menghafal Al-Quran yang gugur. Iya, benar. Salah. Salah. Tujuh Ya Bu, bonus. 7 bonus ya. Ya Bu. Nomor 8 siapa yang baca? Ya Bu. Abu Bakar menunjuk sebagai pemimpin untuk mengumpulkan Al-Quran. A. Zaid bin Thabit. Iya, benar. Nomor 9 Salah. siapa yang baca? Ya Bu. Ya, Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, kepada siapa mushaf ayat-ayat Al-Quran disimpan? Saat. Hafsa, Bu. Abu. Ya, Hafsah binti Umar. Oh, salah. Saya menjawab salah tadi. Ya. Tapi jawabnya bukan hak. Yang benar Hafsah binti Umar ya. Bu, saya Nomor 10 Devi. Penyebaran dakwah Islam semakin luas ke berbagai wilayah, salah satunya Suriah, Bu. D. Iya, 10 D ya. DSP benar salah dan pemeriksa. Oke, Ibu ambil nilai ya. Ya, Bu. Mama disuruh berapa? B. 1, 2, 3, 4, Allah. 10. 10 ya. Mama David? 50. Apa berarti? Benar semua Bu. Ya, bagus ya. Afzal? Pan. Ya. Kunci jawaban kan ada. 10. Aksia berapa? Deviani? 10. Ya, alhamdulillah hari ini kita banyak mendapat nilai yang Jadi Ibu rasa kalian sudah paham semua ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, siapa yang mau ambil kesimpulan? Saya, Bu. Saya. Aduh, Silakan maju Devi. Ambil kesimpulan dari prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mengambil kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Jadi prestasi Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang pertama adalah memberantas nabi palsu dan kelompok pembangkang. Yang kedua memodifikasi Al-Quran dan yang ketiga memperluas wilayah dakwah Islam. Ya. Oke, karena Devi sudah berani mengambil kesimpulan untuk materi kita hari ini, Ibu kasih susu. Dengarkan. Jadi setelah kita belajar tentang prestasi Abu Bakar, teladan apa yang bisa kita teladani dari sifat-sifat Abu Bakar? berani Bu. Ya, berani, Bijaksana, bijaksana, Tanggung jawab. tanggung jawab, Jujur Bu. ya jujur. Ada lagi? Adil. Ya, adil. Nah, semoga apa yang teladan dari Abu Bakar ini bisa kita aplikasikan ke diri kita sehari-hari. Amin. Nah, semoga apa yang kita belajar hari ini menjadi berkah untuk kita ke depannya. Amin. Minggu depan kita akan belajar lanjutan dari prestasi Abu Bakar, yaitu prestasi Umar Bin bin Khattab. Ya, jadi anak-anak ibu semuanya, ibu harap kalian belajar di rumah tentang prestasi Umar bin Khattab. Boleh di buku, boleh juga di Boleh. Oke, sebelum ibu keluar, ya kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.